Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rejosari Channel. Kalau kemarin kita sudah mengupload tentang perubahan membuat KK baru, kali ini mengubah biodata di dalam KK. Baik perubahan itu karena terjadi kesalahan atau karena terjadi perubahannya ini karena merubah status, biasanya pekerjaan ataupun status dalam perkawinan. Nah, apa saja yang diperlukan? Simak terus ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja hadir di Rejosari Channel, jangan lupa untuk subscribe Rejosari Channel biar informasi yang berkaitan dengan video-video kami bisa teman-teman ketahui notifikasinya. Biasanya kakak itu dalam periodik pasti akan memerlukan perubahan. Lah perubahannya macam-macam, ada yang berubah dengan status pekerjaan, ada yang berubah karena status perkawinannya, ataupun berubah karena terjadi perbedaan antara di akte nikah ataupun akte kelahiran ataupun ijazah. Maka diperlukan beberapa persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu apa saja? Yang penting disimak terus, jangan di skip-skip supaya nanti tidak terjadi gagal paham. Oke. Yang pertama adalah nanti teman-teman itu mengisi formulir F105 biasanya. Nah, F105 ini berisi tentang apa saja? Nah, ini adalah salah satu contoh surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia. Ini harus diisi karena sebagai syarat utama untuk merubah data yang ada di dalam KK. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian NIK, alamat lengkap, kemudian apa yang mau dirubah, apakah nama lengkapnya. Biasanya kalau nama lengkap ini terjadi perubahan, ada perbedaan antara di surat nikah dan di KK. Kalau orang-orang dulu kan biasanya nama kecil dengan di nama surat nikah dengan nama panggilan, ini kan sudah ada perbedaan. Yang kedua, tempat tanggal lahir, kemudian agamanya, kemudian status perkawinannya. Kalau ada perubahan nama ayah dan nama ibu, kemudian perubahan lainnya ini sebutkan, bisa bermacam-macam. Nah, kemudian perubahan itu, perubahan misalnya nama lengkap semula siapa menjadi siapa, dasar perubahannya apa. Ini biasanya diperlukan ada 3 elemen penting yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah surat nikah, kedua itu akte kelahiran, yang ketiga adalah ijazah terakhir. Jadi 4 elemen termasuk KTP ataupun KK, ini 4 elemen jangan sampai tidak disertakan, harus disertakan karena antara satu dengan yang lain, 4 dokumen ini tidak boleh ada perubahan. Artinya harus sama, baik tanggal lahir, nama, kemudian nama ayah, nama ibu, agama, status perkawinan dan lain sebagainya. Ini harus sama. Yang terakhir, kalau sudah ada perubahannya apa, di sini pernyataan, kemudian ada materai 6000. Itu yang pertama harus diisi oleh teman-teman semuanya. Untuk syarat yang kedua, ini menyertakan KK yang lama. KK yang lama itu harus disertakan, namun yang asli, jangan yang fotokopi, karena nanti kan akan dirubah KK-nya. Kalau KK-nya masih KK model lama, dalam artian masih menggunakan tanda tangan manual. Contohnya seperti ini kan masih pakai tanda tangan manual. Ini masih model KK yang lama. Kemudian kalau KK yang baru ini bentuknya sudah berbeda. Kalau yang lama ini masih berwarna biru muda atau biru telur bebek. Kalau yang baru sekarang sudah menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram dan tanda tangannya menggunakan tanda tangan elektronik TTE. Jadi sudah tidak diperlukan lagi legalisir ketika mau dibutuhkan, baik melamar jadi PNS, di TNI Polri, tidak perlu menggunakan legalisir lagi ya, baik menggunakan untuk perubahan di sertifikat tanah
tidak perlu menggunakan legalisir lagi karena sudah memakai tanda tangan elektronik. Yang ketiga adalah KTP pemohon, fotokopi saja. Ini sangat dibutuhkan karena siapa yang memohon itulah harus menggunakan eKTP. Yang keempat, tadi dokumen yang harus disertakan adalah fotokopi surat nikah. Surat nikah nanti akan disamakan dengan nama orang tua di KK, di akte, di ijazah, di surat nikah. Ini kan harus sama namanya. Terkadang terjadi perbedaan kalau orang-orang mbah-mbah kita ini biasanya ada perbedaan antara nama ayah dengan yang masih muda dengan nama ayah yang sudah menikah. Ini biasanya ada perubahan. Nah, ini diperlukan sekali perubahan dengan bukti membawa surat nikah. Yang kelima adalah fotokopi akte kelahiran. Yang keenam membawa ijazah terakhir, fotokopinya saja. Semua dokumen keempatnya 5 beserta dengan formulir F105 ini sudah ditandatangani menggunakan materai 6000. Kalau di Kabupaten Wonogiri cukup dibawa ke kantor desa saja. Nanti akan diproses di kantor desa kelurahan di seluruh Kabupaten Wonogiri. Tinggal nanti setelah pemberkasan, berkas itulah dibawa ke Capil melalui kantor pos dengan biaya Rp10.000. Nanti setelah sampai di Capil, berkas itu akan diverifikasi ulang lagi. Kalau sudah betul, maka akan diajukan TTE, tanda tangan elektronik. Kemudian KK itu yang sudah bertanda tangan elektronik akan dikirimkan kembali ke email desa. Sehingga nanti KK-nya ini dicetak di desa, tidak perlu lagi dicetak di kecamatan atau di Capil. Jadi cukup praktis. Mungkin di daerah lain masih harus datang ke Capil. Berarti kalau cetaknya ini masih di Capil, berarti berkas itu dibawa ke Capil, kemudian diproses oleh Capil. Nah, setelah itu baru di print out kan oleh Capil. Namun di Kabupaten Wonogiri khususnya karena sudah berinovasi, cukup pengajuannya di kantor desa atau kelurahan, print outnya KK juga cukup di kantor desa atau kelurahan dengan kertas putih A4 kuarto ukuran 80 gram. Itu adalah standar penerimaan perubahan data kependudukan di dalam KK. Sangat praktis, sangat mudah. Kalau teman-teman ada permasalahan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita diskusikan bersama apa permasalahan teman-teman semuanya, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa kita carikan solusi, sehingga kami bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan. Begitu ya. Terima kasih yang sudah subscribe di Rejosari Channel. Bagi yang belum, ayolah subscribe Rejosari Channel dan jangan lupa loncengnya diklik sekalian supaya bisa mengetahui notifikasi video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.